Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam 7 Minute Bibles yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong, Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan segala usaha kita hari ini dilancarkan dan kita mendapat sukacita dari apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini, tanggal 6 September 2021, kita merenungkan Injil Lukas pasal 6 ayat 6-11 yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit tangan kanannya pada hari Sabat. Kisah ini melanjutkan perikop sebelumnya tentang murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat juga. Kesamaan pada dua kisah ini adalah pertanyaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa Yesus dan para murid melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Saudara-saudari terkasih yang sebelum kita melihat jauh ke dalam perikop, mari kita membuka kitab suci untuk mengenal lebih jauh mengenai hari Sabat. Makna Sabat dalam bahasa Ibrani adalah perhentian, seperti yang tercantum dalam Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sementara perintah untuk menguduskan hari Sabat ditulis dalam kitab Keluaran. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10. Bagi orang Yahudi ada 39 jenis larangan bekerja pada hari Sabat seperti yang ada di slide ini. Dari 39 ini akan dirinci secara lebih jelas lagi. Lalu, apakah alasan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Hal ini dapat kita baca pada Matius 12:11-12. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Saudari-saudara terkasih, sejatinya Sabat merupakan hari di mana orang dapat menikmati kebebasan dari kegiatan rutin setelah 6 hari beraktivitas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sabat ditafsirkan secara keliru oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Akibatnya, mereka kehilangan makna dan tujuan daripada Sabat sebagai hari pemulihan jasmani dan rohani bagi umat Allah. Selain itu, mereka membangun sekat-sekat penghalang dalam tatanan sosial masyarakat Yahudi dengan menggunakan hukum sebagai kesempatan untuk mempersalahkan atau menghukum orang lain. Lalu bagaimana sikap Tuhan Yesus mengenai hari Sabat? Tuhan Yesus tidak melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Dia justru meluruskan penafsiran dan sikap keliru orang Farisi dan ahli Taurat terhadap hari Sabat. Sikap Yesus terhadap Sabat tetap dilakukan secara konsisten. Ini terbukti dari kebangkitannya yang terjadi pada hari pertama dalam minggu, Matius 28 ayat 1, bukan hari Sabat atau Sabtu. Pengetahuan agama haruslah menjadi panduan agar relasi kita
dengan kepada Tuhan dan sesama itu semakin akrab. Namun yang terjadi adalah pengetahuan agama menjadi alat untuk menghakimi sesama. Kasih yang merupakan inti dari ajaran agama dalam keseharian sering diterapkan hanya pada ucapan bibir aja. Padahal Yesus mengasihi manusia sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pandemi COVID-19 adalah situasi dan keadaan bagi kita untuk menajamkan hati nurani kita. Perbuatan baik layak kita nyatakan dengan jelas, sebagaimana Kristus telah mengajarkan kepada kita. Sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Maukah kita terus berkarya, berbuat kebaikan kepada sesama, meski dengan resiko menerima bully, fitnah, cibiran dari orang di sekeliling kita? Selamat merenungkannya. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.